Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati, hari ini kita kembali kuliah tentang ekonomi Indonesia, sesi yang ke-24. Beberapa sesi terdahulu kita sudah mempelajari tentang anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Kita sudah mengetahui bahwa selama belasan tahun terakhir ini, belanja di dalam APBN lebih besar dibandingkan pendapatan. Belanja negara lebih besar dibanding pendapatan negara, sehingga mengalami defisit. Seandainya belanja lebih kecil disebut surplus ya. Nah, sebagaimana juga anggaran rumah tangga, jadi kita bisa dalam beberapa hal pokok itu bisa membayangkan anggaran pendapatan belanja negara itu sebagai anggaran pendapatan rumah tangga ya. Nah, itu harus dicarikan untuk mengatasi, jadi menutupi kekurangan defisit itu, kekurangan atau defisit tersebut. Nah, istilah teknisnya disebut dibiayai. Nah, makanya cara membiayainya disebut pembiayaan. Posnya disebut pos pembiayaan. Jadi pendapatan, belanja, lalu ada pembiayaan. Bagaimana kalau surplus? Ya tetap disebut pembiayaan, tetapi sebagai rumah tangga mungkin itu menjadi tabungan kan karena lebih. Nah, tetapi kalau kurang defisit, maka dia harus dicarikan cara untuk mengatasinya. Nah, secara teoritis berarti kan postur defisit itu sama angkanya dengan pembiayaan, hanya angkanya terbalik. Kalau defisit kan minus, berarti pembiayaan plus ya. Plus dalam konteks anggaran APBN, artinya duitnya masuk. Kalau defisit kan duitnya minus keluar. Nah, kalau surplus tinggal dibalik. Secara teoritis begitu. Nah, itu slide memperlihatkan dari kuliah terdahulu kecenderungan belanja sejak 2004, kemudian kecenderungan pendapatan sejak 2004 yang abu-abu menunjukkan defisitnya. Nah, pos pembiayaan yang disebut dengan pos anggaran yang disebut dengan pembiayaannya sama dengan itu, cuma angkanya terbalik. Jadi misal APBN 2020 yang ketiga dari kanan itu merencanakan sebelum COVID ya, itu defisit 307,2 triliun, berarti ya pembiayaannya 307,2 triliun, tapi positif. Nah, itu mengalami perubahan sebagaimana yang kita pelajari kemarin-kemarin. Nah, hanya saja konsep untuk pembiayaan memang demikian, tetapi dalam detailnya, dalam rinciannya, itu ternyata sebagian dari pembiayaan itu bersifat pengeluaran. Nah, jadi defisit tadi ditutupi oleh pembiayaan, tetapi di dalam tubuh komponen pembiayaan tersebut ada lagi yang sifatnya pengeluaran, ya, mirip belanja. Nah, artinya kan lalu dihitung-hitung berarti bahwa keperluan untuk mencarikan dana itu defisit ditambah bagian dari pembiayaan yang bersifat pengeluaran. Nah, disitulah kemudian dibutuhkan kita mempelajari tata cara pencatatan APBN. Sebetulnya tata cara ini pernah mengalami perubahan ya 2 kali, 3 kali. Tetapi kita tidak usah bicara yang dahulu, kita bicara tata cara sekarang saja. Maka saudara-saudara sudah harus mulai membayangkan kalau ada kata belanja, itu tidak sama persis dengan pengeluaran dalam konteks APBN. Penerimaan itu tidak sama dengan pendapatan. Nah, pengeluaran itu lebih luas di dalam APBN daripada belanja. Jadi belanja salah satu bentuk pengeluaran pemerintah. Ada bentuk pengeluaran yang lain. Jadi duit keluar nih dari kasnya pemerintah. Tetapi sifatnya memberi utang. Nah, kan nggak belanja. Atau sifatnya pemerintah investasi. Jadi dua lah paling utama ya, utang, memberi pinjaman dan investasi. Itu keluar duit, tetapi tidak disebut belanja. Maksudnya dalam pos pembiayaan. Keluarkan. Begitu juga dengan penerimaan. Ada jenis penerimaan ya memang menerima pajak kah, cukai kah,
sumber daya alam kah, seperti yang sudah kita pelajari kemarin. Tapi ada penerimaan yang pengembalian orang yang dulu diutangi, pihak yang dulu diberi utang membayar. Nah, begitu kan? Begitu juga kan pemerintah investasi, ada hasilnya masuk, pembagian laba dari investasi itu tidak masuk ke dalam, kalau hasilnya masuk ke mana? Masuk ke pendapatan ya. Tetapi kalau misalnya sebagian investasi itu pemerintah memutuskan, tarik saja investasinya, tidak investasi di situ lagi. Misalnya punya BUMN lalu dijual, itu masuk, kan dapat duit, itu masuknya penerimaan pembiayaan. Kurang lebih begitu ya. Maka kita lihat slide-nya, ini tata cara saja, soal tata cara mencatat APBN. Sehingga agak sedikit perlu kebiasaan melihat. Nah, kalau dilihat di slide, itu mulai dari macam-macam istilah itu, ada ABCDE. Jadi dalam apa yang disebut postur pembiayaan ada 5 itu, pembiayaan utang, pembiayaan investasi. Jangan lihat angkanya dulu. Pembiayaan investasi, pemberian pinjaman, dan pembiayaan lainnya. Kelima-limanya itu disebut pembiayaan anggaran. Kita ulang sedikit ya. Dulu pendapatan terdiri dari pendapatan perpajakan dan pendapatan negara bukan pajak. Lalu belanja pemerintah pusat dan belanja ditransfer ke daerah dan dana desa. Kemudian pembiayaan, di dalam pembiayaan ada 5 item ini. Nah, kalau pernah mendengar ada istilah above the line, below the line, itu gitu, yang pendapatan dan belanja itu above, di atas garis. Nah, yang ini below the line, di bawahnya. Tapi itu teknis lah. Yang penting ini salah satu postur. Nah, mari lihat angkanya yang tahun 2020. Kolom ketiga itu realisasi APBN 2020 yang dilihat. Nah, pada waktu ditetapkan akhir tahun yang lalu, tepatnya Agustus 2019, ditetapkanlah APBN 2020 yang mulai dilaksanakan 1 Januari lalu. Pada waktu ditetapkan, itu direncanakan defisit sebesar 307,23. Ya, min 307,23 triliun. Maka pembiayaannya 307,23 kan, seperti di slide sebelumnya tadi. Yang paling bawah hitam tuh ya. Nah, ternyata pemerintah pusat dalam hal ini tidak hanya mengeluarkan duit untuk belanja, ada pengeluaran yang lain seperti saya katakan tadi. Pemerintah juga melakukan investasi, juga biarpun tidak terlalu kaya juga memberi pinjaman. Siapa yang diberi pinjaman? Ya antara lain Pemda. Jadi kan sendiri juga yang diberi utangan. Nah, itu perlu dicatat semua dan tidak bisa dicatat di belanja. Nah, maka lalu dilihat dulu. Nah, yang A itu dilewati, yang B saja, pembiayaan investasi. Nah, direncanakan pemerintah selama tahun 2020 itu melakukan investasi. Bisa ke BUMN, bisa ke BLU, terutama 2 itulah, BUMN dan BLU. Sebenarnya menurut peraturan boleh juga melakukan investasi kepada proyek kepada perusahaan swasta, ada aturannya. Sebanyak 74,23 triliun. Yang namanya investasi kan keluar duit, sehingga diberi tanda minus 74,23. Nah, yang C, pemberian pinjaman. Nah, judulnya pemberian pinjaman, harusnya minus ya kalau memberi, tetapi untuk tahun 2020 kebetulan pemerintah itu menerima pengembalian. Posnya sama di pemberian pinjaman sebetulnya. Kenapa jadi plus 5,19 triliun? Karena pada tahun 2020 ini kemarin Pemda ataupun jadi pemerintah itu bisa mengutangi pemerintah daerah, bisa memberi utang kepada BUMN, bisa memberi utang kepada lembaga. Nah, lembaga pemerintah sendiri, tapi pencatatannya kan ini pinjaman, bukan belanja. Nah, kan itu dikembalikan. Kebetulan tahun 2020 ini dikembalikan total 5,19 triliun. Biasanya suka negatif kalau dia diberikan. Nah, lalu ada pemerintah memiliki program kewajiban penjaminan. Jadi beberapa proyek prioritas itu si BUMN pelaksana itu membutuhkan penjaminan, premi penjaminan. Jadi bayar menjamin beberapanya itu. Kebetulan tahun 2020 ini kecil, hanya sekitar 0,59, berarti 590 miliar. Tapi bersifat keluar duit penjaminan. Tapi ini kan jaminan doang, nanti bisa diambil. Nah, lalu ada yang pembiayaan lainnya. Ini kalau disederhanakan, rumah tangga itu kan tadi defisit,
Kemudian bagaimana caranya nih? Kan bisa dengan mengutang. Nah, tetapi juga bisa ngelirik, oh ini ada motor nganggur tidak dipakai dijual. Atau di bawah bantal ternyata ada duit banyak. Nah, duit kemarin di bawah bantal diambil. Nah, pembiayaan lain ini menampung yang itu. Nanti kita jelaskan lebih rincinya. Jadi 25 triliun itu penerimaan pemerintah yang bukan pendapatan, tapi tadi entah jual motor atau duit di bawah bantal di dalam lemari ada itu. Nah, ini nanti sebetulnya 25 triliun itu secara teknis nanti kita akan jelaskan. Nah, maka setelah dihitung-hitung begitu, justru kita butuh duit lebih dari defisit. Seandainya hanya defisit, tadi butuhnya kan 307 triliun. Tetapi karena ada investasi, ada lain-lain, meskipun juga ada yang menerima, jadi pengeluaran dikurangi penerimaan, ternyata kita butuh duit sebesar 351,85 triliun. Itulah yang dicarikan utangnya. Itu yang pos A. Nah, ini sedikit perlu perhatian ya buat yang nggak terbiasa membacanya. Jadi A, 351,85 triliun di APBN 2020 itu adalah rencana pemerintah menambah utangnya akibat defisit yang 307 ditambah dengan rencana pengeluaran-pengeluaran lain di dalam pembiayaan, kemudian dikurangi dengan adanya duit di bawah bantal dan lain sebagainya tadi. Direncanakan berutang 351,8. Nah, bagaimana dalam prakteknya ya belum tahu, ini baru 6 bulan. Nah, mari kita belajar dengan praktek tahun sebelumnya, tahun 2019. Nah, itu realisasi 2019. Ya. Tadi, kalau kita belajar dari 2020, kan defisit 307. Lalu dengan pos-pos pembiayaan, ya pembiayaan anggarannya juga harus 307, karena kan neraca itu harus seimbang, sama. Kalau nggak seimbang, nanti ada saldo atau apa namanya. Nah, ini jadi 307. Jadi ketika pemerintah suatu waktu berencana nanti saya akan defisit 300, saya lalu akan berencana mengutang 300. Kan begitu ya? Tapi itu rencana, dijalanilah. Nah, dalam prakteknya, ngutang itu cenderung lebih dulu dilakukan. Ya wajar, karena kalau ngutangnya belakangan nanti pegawai nggak gajian dong. Tagihan mitra-mitra proyek pemerintah nggak dibayar dong. Sehingga ada kecenderungan utang itu didahulukan waktunya, entah 3 bulan sebelumnya, 2 bulan sebelumnya, sebelum itu dilakukan untuk menjaga likuiditas. Maka karena sudah berencana akan membiayai 300, pemerintah ngutanglah 300. Gitu loh. Ternyata dalam prakteknya nanti belanjanya tidak sebesar yang direncanakan. Ada halangan-halangan sehingga tidak jadi belanja, atau pendapatannya mendekati target. Sehingga misalnya hanya 250 defisitnya, kan ada sisa 50. Jadi ini unik ya, secara anggaran dia defisit, tapi secara duit di dompet lebihan. Mixan nggak ya? Saya ulangi, ini pakai angka yang sederhana dulu. Jadi dalam setahun sebuah rumah tangga berpikir bahwa dia akan kekurangan duit 300 karena belanja lebih besar daripada pendapatan. Maka dia cari utang 300, cuma utangnya didahulukan 300. Ketika dipraktekkan berjalan, ternyata belanjanya tidak sebesar rencana, sehingga defisitnya hanya 250. Tetap defisit loh ya. Tetap belanjanya lebih daripada pendapatannya 250, tetap defisit. Tetapi karena sudah terlanjur mengutang 300, duit di dompet lebihan 50. Nah, itu namanya kelebihan pembiayaan anggaran. Nah, maka baca yang realisasi 2019 itu. Pembiayaan utang 428,7 triliun. Jadi pemerintah tahun 2019 itu menambah utangnya secara APBN, secara transaksi APBN sebanyak 428,7 triliun. Pada tahun 2019 pemerintah melakukan investasi 49,4 triliun. Keluar ya. Lalu pemberian pinjaman, kebetulan juga tahun 2019 era mendapat pengembalian pinjaman. Nah, penjaminan tahun 2019 pemerintah tidak melakukan. Nah, pembiayaan lainnya 15,2. Nah, 15,2 itu duit dari bantal. Itu sebenarnya duit dari rekening namanya rekening negara, RKUN, rekening keuangan negara yang ada di Bank Indonesia. Itu adalah duit sisa masa lalu, masa-masa sebelumnya. Nah, dari mana rekening itu? Ya dari angka lebihan ini, karena terlanjur kebanyakan berutang, jadi kelebihan 53,28 triliun.
Make sense nggak ya? Pemerintah defisit, tetapi tetap memiliki duit lebih karena utangnya terlanjur lebih banyak. Nah, kemana duit 53,28 ini? Tidak bisa langsung. Kalau rumah tangga gampang, ada duit di dompet, belanjain lagi aja 2020. APBN tidak memperbolehkan. APBN tidak memperbolehkan kelebihan anggaran sebelumnya masuk ke anggaran berikutnya untuk dibelanjakan. Cuma ini ada perbedaan antara APBN dengan APBD. Kalau APBD boleh, kalau APBN tidak boleh. Nah, sehingga ini dimasukkan di rekening umum pemerintah, rekening umum negara yang ada di Bank Indonesia, tapi di pemerintah, taruh sana. Jadi 53,5 taruh sana. Jadi kalau pernah kelebihan 30, ya taruh sana. Nah, yang keluar sebagai pembiayaan lainnya, sewaktu-waktu diambil, tetapi harus direncanakan lebih dahulu, nggak boleh tiba-tiba. Jadi harus persetujuan DPR. Kebetulan tahun 2019 ini memang ada duit sekitar 15 triliun yang diambilkan dari rekening tadi, rekening yang sisa-sisa anggaran sebelumnya. Nah, tahun 2020 geser kanan sedikit, rencananya sejak awal, ini sebelum pandemi, sudah ngambil duit 25. Mungkin Anda bertanya, berapa duit di sana? Ya, pemerintah kurang publikasi tentang hal itu. Tapi menurut informasi yang saya terima, kurang lebih saat ini, sebelum diambil 2020, itu nilainya kurang lebih 250 triliun. Cukup banyak dari akumulasi bertahun-tahun dan dipakainya sesekali. Jadi masih ada duit, nggak bangkrut juga belum pemerintah. Make sense ya? Jadi ketika direalisasi, maka pembiayaan anggaran menjadi 398,9. Nah, mari kita lihat yang kolom ketiga Perpres. Ternyata akibat akibat pandemi, pemerintah menambah belanja, kemudian tahu juga sadar bahwa pendapatan akan lebih rendah, akibatnya defisit yang 307 paling bawah ya, menjadi 852,94, 853. Coba defisitnya bertambah banyak kan? Nah, pada saat yang bersamaan kita sudah mendengar pengumuman-pengumuman bahwa pemerintah akan membackup BUMN, akan investasi ini. Justru bertambah untuk pemulihan ekonomi. Di kolom kedua di atas, pembiayaan investasi B. Berencana 229 triliun. Dari sebelumnya hanya 74. Nah, dan lain-lain. Yang lainnya hampir sama itu yang. Ada juga yang bertambah yang E. Ini terpaksa ngambil di bawah bantal lebih banyak, ambilnya 70,64 triliun. Rencananya loh, ini kan baru ditetapkan, realisasi masih bertahap. Nah, dengan begitu pun terpaksa pemerintah menambah utang paling atas A 1.006 triliun. Itu ya, tetapi itu adalah APBN perubahan pertama, APBN P1 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020, tanggal 3 April. Kemarin tanggal 24 Juni setelah dihitung-hitung peristiwa begini ada macam-macam dampak, wah nggak cukup ternyata. Kita rubah lagi nih postur APBN. Tanggal 24 Juni dengan Perpres 72 tahun 2020. APBN perubahan kedua. Nah, di sini defisitnya yang paling bawah kanan melebar, lebih lebar ya, lebih banyak artinya. 1.039,22 triliun. Nah, yang B atas kedua, rencana investasi pemerintah, karena ternyata BUMN yang perlu di-backup lebih banyak dari rencana semula, 257 triliun. Ini kita belum tahu loh, bisa ada Perpres baru lagi nanti di bulan Agustus atau September. Nah, dengan cara begitu, kebutuhan utang atau pembiayaan utang tahun 2020 menjadi 1.220 triliun. Jadi sampai kita bicara hari ini, pemerintah sudah berencana 1 Januari yang lalu sampai sekarang berlanjut sampai 31 Desember akan menambah utangnya sebanyak 1.220 triliun. Gitu ya. Mari kita lihat slide berikutnya. Kita jadi melihat bahwa defisit dan pembiayaan anggaran itu sama ketika direncanakan. Make sense ya? Ketika direncanakan 307 ya pembiayaan anggarannya 307 karena defisitnya 307. Ketika merubah menjadi Perpres 54 direncanakan defisit 852,9 ya pembiayaan anggarannya ya 852,9. Ketika berencana 1039 di Perpres selanjutnya pembiayaan juga demikian. Tetapi ketika dipraktekkan yang gambar ke kirinya dari tahun 2004 ya beda. Tadi bedanya karena ngutang duluan lalu ternyata ada kelebihan maka ada kecenderungan coba lihat itu yang oranye lebih panjang daripada yang biru di tahun sebelum 2020. Kalau sudah masih belum sedang dipraktekkan, ya sama itu biru sama oranye itu.
Nah, tetapi kalau tahun-tahun sebelumnya itu sesuai prakteknya berbeda. Umumnya orangnya lebih besar daripada biru ya. Itu defisit dengan pembiayaan anggaran. Tadi di depan kita sudah bicara ada satu lagi istilah pembiayaan utang, benar nggak? Defisit satu hal, pembiayaan anggaran satu hal, pembiayaan utang satu hal. Angkanya beda kan? Tadi kalau defisitnya umpamanya 300, ya toh, pembiayaan anggarannya 300. Tetapi ketika dipraktekkan pembiayaan anggaran bisa tetap 300, sementara defisitnya jadi 250. Nah, pembiayaan utang itu lebih besar lagi dari defisit dan pembiayaan anggaran. Karena ada pembiayaan yang bersifat pengeluaran. Mari kita lihat angkanya. Nah, di slide berikut, saya bandingkan 3 itu. Yang biru di bawah itu menunjukkan defisit. Nah, khusus tahun 2020 belum pasti ya. Jadi baik APBN, Perpres 1, Perpres 2 itu baru rencana defisit. Nah, yang sebelumnya dari 2004 sampai 2019 itu sudah realisasi. Nah, ketika direalisasikan, ketika direncanakan tadi ya sama dong defisit dengan pembiayaan. Dan pembiayaan utang sedikit lebih, bukan sedikit ya, lebih di atasnya lagi. Ulangi, Perpres terakhir itu merencanakan defisit 1039,7 triliun, maka pembiayaannya 1039,7 karena itu neraca. Nah, tapi di sisi lain ternyata pemerintah ada pengeluaran di luar belanja yaitu investasi dan lain-lain sehingga butuh duit lebih banyak. Ya, pembiayaan utang untuk menutupinya. Sehingga pembiayaan utangnya 1.220 triliun. Tapi itu baru rencana, semua prakteknya bagaimana ya nanti. Nah, yang di belakang itu menunjukkan praktek-prakteknya. Ya. Nah, lalu Anda mungkin jadi bertanya-tanya, kalau begitu pembiayaan utang adalah tambahan utang pemerintah setahunnya. Ya betul, tapi tidak sepenuhnya betul. Apa maksudnya? Umpama nih pemerintah punya utang tahun 2019 tanggal 31 Desember 4.779 triliun. Bukan umpama ya sebenarnya, itu informasi nih. 4.779 triliun. Nah, tadi 1 Januari sampai 31 Desember berencana menambah utang 1.220. Kalau betul-betul keturutan, artinya persis, apakah tambahan utangnya 1.220 itu berarti kan 4.779 ditambah 1.220 kurang lebih 6.000 triliun. Nah, apakah benar akan bertambah 1.220? Tidak juga. Secara prinsip, iya, tambahan utang pemerintah karena transaksi APBN adalah sejumlah pembiayaan utang. Tetapi utang pemerintah kan macam-macam. Ada yang dolar, ada yang euro, ada yang yen, ada yang rupiah. Nah, sementara pernyataannya semua dinyatakan dalam rupiah, sehingga ada faktor perubahan kurs, sehingga tidak sepenuhnya sama. Nah, ini nanti di kajian persis besok akan kita kaji. Ini cuma informasi saja. Pembiayaan utang adalah rencana tambah utang yang persis karena transaksi. Sedangkan tambahan utang ada faktor kurs, terutama ada beberapa faktor lain, tapi yang paling penting adalah kurs. Itu saya kasih bagian di mana tidak selalu loh ya, jangan selalu menduga, oh kalau begitu tambahan utang selalu lebih besar dari pembiayaan. Tidak juga, terhitung kurs 31 Desember tahun itu dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, kalau gambar oranye lebih besar daripada gambar biru, berarti tambahan utang lebih besar dari pembiayaan utang. Nah, menarik kan? Rata-rata memang yang oranye lebih besar daripada biru. Artinya kurs selama setahun melemah rupiah. Tetapi kejadian 2019 tadi berbeda. Kurs 31 Desember 2019, rupiah terhadap dolar, terutama itu ya, sebetulnya juga harus diperhitungkan kurs yen, kurs euro, kurs yuan, dan sebagainya. Itu ternyata justru kurs 31 Desember lebih kuat di 2019, lebih kuat dari 31 Desember 2018. Sehingga gambar yang paling kanan, biru adalah pembiayaan utang, 426,7. Sementara tambahan utang, tambahan posisi utang ya, yang akhirnya menjadi 4779, sebelumnya berarti 4.200 berapa gitu ya, itu hanya 360,98 karena kursnya menguat. Nah, tentu Anda mulai sudah berpikir ya besok kita diskusikan bagaimana akhir 2020 nanti. Nah, tadi di depan kita sudah belajar bahwa pembiayaan itu ada pembiayaan utang, sudah kita bahas sedikit tadi, sudah kita bahas. Lalu ada pembiayaan investasi, lalu ada pemberian pinjaman, ada penjaminan, ada pembiayaan lainnya. Nah,
satu yang paling penting yang kita bicarakan, investasi. Karena tadi nilainya paling gede toh. Nah, tadi sempat direncanakan berapa? 74,2 triliun bersifat pengeluaran. Ya toh? Kemudian berubah menjadi 229, berubah menjadi 257. Ini kita bahas tersendiri. Dari 5 macam pembiayaan tadi. Hanya ini yang kita bahas, yang lain silahkan pelajari sendiri. Nah, jadi bagian anggaran pembiayaan non-utang, maksudnya tadi kan pembiayaan utang sudah saya bahas, di luar yang A, yang B adalah pembiayaan investasi. Netonya itu bersifat pengeluaran. Sebetulnya tidak selalu ya. Pada tahun 2000, kalau saya tidak salah, 2003, 2002, 2004 kita 2002 dan 2003 terutama, itu bersifat positif. Kenapa? Karena kita menjual beberapa BUMN, kan menerima. Nah, divestasi namanya. Divestasi. Ya, ini kan investasi. Nah, investasi berarti pemerintah keluar duit, menambahi modal, lalu memiliki kepemilikan terhadap BUMN.